Shalom dan salam kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat kita bertemu kembali dalam seri Spotlight on Scripture melalui rangkaian Edge CBN Malaysia. Terdapat lebih 100 ayat di seluruh Alkitab yang agak sukar untuk kita fahami, malah sering disalah mengerti. Melalui seri rancangan ini, kita akan melihat salah satu daripada ayat tersebut, dan saya akan coba memberi sedikit gambaran dan penjelasan tentang maksudnya yang asal. Fokus kita pada kali ini terdapat di dalam Ulangan 14 ayat 26. Ulangan 14 ayat 26 berbunyi begini: dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Sedang penonton, ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang paling banyak mengundang perbahasan. Konteks pada ayat ini perlu dijelaskan agar kita dapat memahami apa sebenarnya pandangan oleh penulisnya. Bermula dari ayat 22, jelas sekali menunjukkan bahwa dia berbicara mengenai cara menggunakan persepuluhan yang kedua yang mengatakan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Persepuluhan yang pertama sudah ditentukan untuk diberikan kepada orang Lewi. Perkara ini jelas dinyatakan di dalam Bilangan 8 ayat 21 dan 24. Sebahagian daripada persepuluhan yang kedua ini harus diberikan kepada orang asing dan para janda. Ulangan 14 ayat 29, pasal 26 ayat 12 hingga 15 jelas menyebut mengenainya, yaitu ia berupa suatu bentuk dana untuk bantuan bagi orang-orang yang memerlukan bantuan. Sedang penonton, di dalam ayat yang ke-23, Allah memberitahu umat Israel untuk pergi ke suatu tempat yang dia akan tentukan nanti dan persembahkan persepuluhan itu kepadanya di sana. Tidak diragukan bahwa tempat ini adalah kemah Ka'bah, tempat kudus bagi orang Israel. Dan di dalam ayat 24 dan 25, mereka dibenarkan untuk menukar hasil ladang seperti gandum, lembu, dan sebagainya dengan uang dalam nilai yang setara jika perjalanan itu jauh untuk berjalan bersama hasil dan ternakan. Kemudian di dalam ayat 26, Allah memberikan arahan untuk uang itu ditukar kembali menjadi persembahan korban seperti sebelumnya apabila mereka tiba di Ka'bah. Tetapi di sini, daripada menyatakan jenis persembahan yang tepat, dia memberitahu mereka bahwa mereka boleh mempersembahkannya dalam apa juga bentuk yang mereka inginkan. Seterusnya, sesetengah orang menjadi keliru dengan tindakan Allah memasukkan minuman memabukkan dalam senarai persembahan yang dibenarkan untuk mereka persembahkan. Saudara, namun harus perlu kita perhatikan di sini bahwa minuman anggur bukanlah untuk diminum. Ia seharusnya dicurahkan sebagai satu persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan menjelaskan tindakan ini di dalam Bilangan 28 ayat 7. Dia berkata, curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus.
Sila perhatikan juga bahwa semua benda yang disebutkan oleh Tuhan tentang penggunaan uang itu adalah berupa persembahan untuknya. Ada juga yang tersalah faham dengan maksud kata-kata segala yang disukai hatimu dan apapun yang diingini hatimu. Harus kita ingat bahwa di sini Allah sedang berbicara kepada satu umat yang setia, yang taat mengembalikan persepuluhan. Tuhan tidak akan menjangkakan umat setia ini akan menginginkan benda-benda keji untuk dijadikan korban persembahan baginya. Pemazmur telah berkata di dalam Mazmur 37 ayat 4, "Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberi kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Bagi umat Tuhan, apa yang diinginkan hati mereka adalah pilihan mereka mengenai persembahan dan pemberian yang boleh diterima untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebelum kita bertemu lagi di lain rancangan, seandainya ada sebarang pertanyaan untuk Anda kongsikan melalui rancangan ini, sila hantar melalui email ke alamat email yang tertera atau menghantar melalui WhatsApp pada mana-mana nomor WhatsApp yang tertera. Sila nyatakan juga nama Anda. Tuhan memberkati.